Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Jumpa lagi dengan saya, Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan prediksi SKB untuk guru SD. Nah, teman-teman, ini videonya berisi soal dan pembahasan tentang impuls, grafik, GLBB, terus cacat mata, gerhana, hukum Kepler, cermin cekung, gaya tarik benda langit, tumbukan, dan sebagainya. Jadi saya tuh sengaja membuat video ini menjadi beberapa part, biar teman-teman tuh kalau belajar kerasanya nggak terlalu lama, jadi nggak bosen juga. Jadi bisa dicicil gitu teman-teman. Nanti setelah menyaksikan video ini, tunggu videoku yang selanjutnya ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasinya. Jadi kalau part 2-nya udah muncul, udah rilis, kalian bisa langsung deh belajar. Soal nomor 1. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan hukum 3 Kepler adalah titik-titik. Oke teman-teman, kita ingat dulu ya tentang hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler kan tentang rumus ya teman-teman. Ingat ya, T itu time artinya kan waktu atau periode. Nah, kita pakainya yang tu, berarti pangkatnya ini teman-teman pangkat 2. Terus yang R jarak, ada R-nya ya ini. Nah, pakainya yang tri. Ini tri. Tri itu kan artinya 3. Berarti yang periodenya pangkat 2, jaraknya yang pangkat 3. Nah, kita lihat dulu nih di opsi A. Pangkat 3 periode. Salah ya, jelas. Kuadrat kecepatan nggak ada tuh kecepatan. Pangkat 3 kecepatan. Wah, nggak ada juga nih kecepatan. Kuadrat periode revolusi planet berbanding lurus dengan pangkat 2 jarak. Pangkat 2 nih, jaraknya harusnya pangkat 3 kan? Kuadrat periode revolusi planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Berarti yang ini ya teman-teman, yang E. Soal nomor 2. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap T untuk benda yang bergerak lurus berikut. Jarak yang ditempuh benda dari detik ke-2 sampai detik ke-8. Berarti itu ini sampai ini ya teman-teman. Jarak berarti kita pakai apa? Pakai luas. Berarti nanti yang ini ya, trapesium dan segitiga. Kita cari dulu tuh. Luas trapesium dan luas segitiga. Trapesium apa? Jumlah sisi sejajarnya, ini A plus B ya, kali tingginya bagi 2. Kalau segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini nih yang trapesium. Yang sejajar kan ini dan ini nih. Nah, berarti ini tuh 4, yang ini tuh 12. Jadi 4 plus 12. Tingginya tuh yang ini. Dari 2 sampai 4 kan ini segini 2 kan. Segini. Berarti kali 2 bagi 2. Terus yang ini alasnya tuh ini dari 4 sampai 8 kan 4. Segini tuh 4 kan teman-teman. Tingginya 12 ya udah kelihatan. Bagi 2. Wah, ini harusnya nggak ada ya. Nah, terus ini nih, ini dicoret aja, berarti jadinya ini 16, ini 2 kali 12, 24 ya teman-teman, berarti hasilnya yang ini 40 meter. Berarti jawabannya yang A. Pokoknya kalau suruh nyari jarak, ya udah ya teman-teman, kita tinggal ini, cari luasnya. Soal nomor 3. Perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu untuk benda yang bergerak lurus berubah beraturan berikut. Percepatan benda dari B sampai C adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan tuh percepatan teman-teman dari B sampai C. Ini kan kecepatan awalnya 4 terus jadi 12, jadi mengalami percepatan. Kita ingat dulu tuh. Kan ada 3 persamaan. Nah, kita pilih nih. Kan yang diketahui kecepatan dan waktu, kita disuruh nyari percepatan, berarti pakainya yang nomor 1. Kan percepatan itu perubahan kecepatan bagi perubahan waktunya ya, atau selang waktunya. Berarti ini kondisi akhirnya tuh kecepatannya 12, kondisi awalnya tuh 4 ya kecepatannya. Waktunya ini dari 2 sampai 4 kan, berarti 4 min 2. Ini kurang ini 8, ini kurang ini 2, jadi hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang D. Soal nomor 4.
Dua benda langit terpisah sejauh 2 kali 10 pangkat 13 meter. Jika massa benda A sebesar 10 kali 25 kg dan massa benda B sebesar 4 kali 10 pangkat 26 kg, maka gaya gravitasi kedua benda tersebut adalah titik-titik Newton. Nah, ini udah pernah ya teman-teman materi ini. Kita tulis dulu yang diketahui. Jaraknya ini 2 kali 10 pangkat 13, ini 10 pangkat 13 ya teman-teman, meter. Massa benda A-nya 10 kali 10 pangkat 25 kg, massa benda B-nya 4 kali 10 pangkat 26 kg, dan yang ditanyakan berapa sih gayanya? Nah, kita ingat dulu tuh persamaannya, F sama dengan G, mm per R kuadrat. Jadi itu ini tetapan, ini massa benda 1, massa benda 2, dalam hal ini MA, MB ya. Ini tetapannya 6,67 10 pangkat minus 11. Massa benda satunya 10 kali 10 kali 10 pangkat 25. Yang ini 4 kali 10 pangkat 26. Dibagi jaraknya tuh kan ini nih, teman-teman. Kita tulis 2 kali. Jadi tuh 2 kali 10 pangkat 13 kali 2 kali 10 pangkat 13. Jadi ini dan ini ya ditulis 2 kali. Ini ya teman-teman, ini kan kita coret. Nah, tinggal ini kan 10. Berarti dikali ini jadi 66,7. Pangkatnya ini min 11. Nah, kok ini jadi 12? Karena ini teman-teman dicoret. Ini jadi 12. Yang ini dengan ini jadinya 13. Gitu ya teman-teman. Berarti itu ini min 11 plus 12 plus 13 hasilnya ini 14. Nah, berarti 66,7 kali 10 pangkat 14 Newton. Berarti jawabannya yang mana ini? Yang B. Yang B ya teman-teman. Soal nomor 5. Pada suatu hari, Ani bermain di kebun. Ia tidak sengaja menyentuh daun putri malu sehingga daunnya mengatup. Pada peristiwa tersebut, Ani ya, ini bukan Andi. Ani memberikan titik-titik pada putri malu. Berarti apa tuh teman-teman? Impuls, tumbukan, momentum, interferensi, atau efek Doppler tuh. Nah, impuls apa sih? Gaya kontak dalam waktu yang singkat. Jadi tuh nyentuh tapi cuma sebentar. Atau kalau dalam kehidupan sehari rangsangan ya. Tumbukan gampangannya tuh tabrakan gitu. Kalau momentum kan ukuran kesulitan menghentikan benda yang bergerak. Berarti P sama dengan M kali V. Udah kan teman-teman di materi yang sebelumnya itu loh. Interferensi itu perpaduan dua gelombang. Kalau efek Doppler itu perbedaan nada bunyi karena sumber dan mendengar saling bergerak relatif. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 6. Sebuah bola bermassa 1 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon ke kanan. Pada saat yang bersamaan, bola lain yang bermassa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kiri. Akibatnya, kedua bola bertumbukan. Jika setelah tumbukan kedua bola menyatu, maka kecepatan kedua bola tersebut menjadi titik-titik. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah contoh soal atau prediksi untuk kisi-kisi yang tumbukan. Kita tulis dulu tuh yang diketahui. M1 1 kg, V1-nya 3 meter per sekon ya, positif karena ke kanan. M2-nya 0,5 kg, V2-nya tuh negatif 4 meter per sekon karena dia ke kiri. Yang ditanyakan tuh V aksennya atau kecepatan setelah tumbukan tuh berapa sih gitu. Kita tulis dulu tuh hukum kekekalan momentum ya. Untuk tumbukan tidak lenting, ini kan setelah tumbukan kedua benda menyatu kan. Ini udah disebutkan ya, bolanya tuh menyatu. Nah, berarti ini kecepatannya kan sama. Jadi ditulis M1 plus M2 dikurung kali V aksen. M1-nya 1, V1-nya 3, M2-nya 0,5, V2-nya negatif 4, ini 1 plus 0,5 V1 aksen ya, V aksen. Ini kan 3, ini kali ini kan 2, jadi 3 min 2 sama dengan ini tambah ini 1,5 V aksen. 1 sama dengan 1,5 V aksen, berarti V aksennya itu 1 per 1,5. Berapa tuh hasilnya? 0,67. Positif, berarti artinya ke kanan. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Kalau nanti hasilnya negatif tuh ke kiri, kalau positif tuh ke kanan.
Soal nomor 7. Suatu hari Sandi sedang menunggu bis di halte bis sambil mengamati kendaraan yang lewat. Nah, si Sandi itu merasa ada perbedaan nada bunyi sirene ambulan ketika mobil ambulan mendekati dan menjauhinya. Perbedaan nada tersebut disebabkan oleh perbedaan apa tuh, teman-teman? Jadi itu misalnya ini Sandi di sini tuh Sandi. Ini kan mobilnya pertama kan mendekati tuh. Lewat terus habis itu kan menjauhi. Nah, ketika di sini tuh Sandi dengernya gitu. Setelah lewat ambulannya tuh sirinnya kedengarannya kayak gitu, beda lagi gitulah intinya. Nah, kan ada perbedaan. Nah, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh frekuensi. Jadi ini tuh adalah contoh peristiwa efek Doppler ya, teman-teman. Soal nomor 8. Sebuah benda setinggi 5 cm terletak pada jarak 6 cm di depan cermin cekung yang memiliki jarak fokus 12 cm. Jarak bayangan dan sifat bayangan benda adalah titik-titik. Nah, kita tulis dulu tuh teman-teman yang diketahui benda setinggi, berarti tingginya tuh 5 cm hanya height. S-nya jarak bendanya itu 6 cm. Jarak fokusnya 12 cm. Pertanyaan tuh jarak bayangnya berapa sih? Terus sifat bayangnya gimana gitu. Kita pakai persamaan yang bersamaan ini ya teman-teman, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Jadi itu ini fokus, jarak benda, ini jarak bayangan. Pertanyaannya kan tadi jarak bayangan ya. Jadi ini tuh kita pindah ke sini jadi negatif. Dimasukkan 1/12 min 1/6 sama dengan 1/S aksen. Nah, ini disamakan nih, 12 dengan 6, jadi ini 12. 12 jadi 12 kali 1. 6 jadi 12 kali 2. Ini 1/S aksen. Berarti ini kurang ini, minus 1/12. Ini 1/S aksen. Berarti S aksennya minus 12. Kok negatif? Kalau negatif tuh artinya bayangannya maya. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita kan belum tahu tuh antara A atau yang E. Ingat ya teman-teman, kalau cermin cekung ini nih ada ruang-ruang ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, di sini tuh ruang 4. Ini jarak fokusnya, ini jari-jari kelengkungan cermin. Kalau bendanya di ruang 1, nanti bayangnya di ruang 4. Jadi tuh ini plus ini hasilnya itu harus berapa? 5. Benda plus bayangan harus 5. Bendanya di ruang 1, bayangnya di ruang 4. Dari 1 ke 4 berarti kan membesar. Berarti nanti ini diperbesar. Ini maya, pasangannya tegak. Kalau maya itu pasangannya tegak. Kalau bendanya di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Biar 5 kan. Dari 2 ke 3, ini kan membesar. Berarti ini diperbesar. Tapi nyata terbalik. Jadi kalau nyata pasangannya terbalik. Kalau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Dari 2 ke 3 itu mengecil. Berarti ini nanti diperkecil. Nyata terbalik. Gitu. Nah, ini nih teman-teman, kan tadi udah ketemu 12. Jadi tuh ini jelas salah, ini salah, ini salah ya. Karena tadi kan udah tahu maya. Nah, sekarang kita lihat tuh bendanya kan di berapa? 6 cm. Sedangkan fokusnya 12 tuh di sini. Di ruang 1. Berarti maya tegak diperbesar. Jawabannya yang gitu ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, di ruang mana, di ruang berapa gitu. Bayangnya di ruang mana gitu. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jenis cacat mata dan lensa yang digunakan adalah, pasti teman-teman tahu lah ya. Ini teman-teman, ini gambar apa? Rabun dekat. Nah, kalau perjalanannya dekat, sok-sokan ya, tenaganya tuh masih baik, jadi sampai kebablasan deh. Jadi ini di belakang retina. Kalau rabun jauh, kalau perjalanan jauh udah capek, belum sampai tujuan udah berhenti tuh. Jadi di sini, di depannya. Nah, berarti ini rabun dekat. Rabun dekat itu berarti hipermetropi ya. Ini jelas salah. Lensanya apa teman-teman? Lensanya cembung. Kalau yang miopi, yang lensa cekung. Berarti jawabannya yang B. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Bumi yang berada pada nomor 1 mengalami
Jadi maksudnya tuh bumi yang kena bayangan ini ya, bayangan nomor 1 itu mengalami apa? Pasti gerhana matahari. Kalau bulan salah ya teman-teman. Tapi gerhana matahari apa? Ini kan kena bayangan terusannya bayangan inti atau umbranya. Atau umbra kan ini. Nah, berarti ini gerhana matahari cincin. Gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman.